Siap-siap, game Assassin's Creed terbaru akan hadir di sekitar kita. Franchise game yang terkenal dengan tema historical ini akhirnya akan membuat game baru yang bertemakan feodal Jepang, di mana pada era tersebut terkenal banget ninja dan samurai. Siapa yang paling bahagia? Tentu saja para fanboy ubi-ubian. Siapa yang gak suka? Orang Jepang. Loh, kok bisa begitu? Selamat buat kalian para fanboy karena akhirnya ada game baru buat Assassin's Creed. Dan tahu nggak sih kalian nih, sebelum kita masuk ke tema pembahasan nih, gue mau ngasih tahu nih, gue mau mundur ke belakang sedikit nih. Long time ago, sebelum negara api menyerang, sebelum ubi-ubian ada subscription-nya, sebelum Assassin's Creed jadi game yang paling malas dibeli orang, sebelum Assassin's Creed jadi game yang paling malas dan kontroversial, sebelum Assassin's Creed jadi game yang kayak sebelum Assassin's Creed jadi game yang kurang bagus, gue bilang kurang bagus. Umbi-umbian pernah bikin statement kalau Assassin's Creed kalau dibuat di tema feodal Jepang itu kayak terlalu familiar nggak sih? Terlalu kurang gitu, nggak pas aja. Kata mereka sih dulu begitu. Ya, to be fair mereka bilang ya nggak dibakar mentah-mentah sih idenya. Tapi mereka tuh berpikir kayak kurangnya kalau bikin Assassin's Creed di Jepang. Terus time travel lah ke 2024 bahwa jadi Assassin's Creed ngeluarin game terbarunya yaitu Assassin's Creed Shadow yang bertemakan feodal Jepang, yang dimana di sini tuh ada dua protagonis yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah cewek dari klan Iga kayaknya, dan dia adalah ninja atau mungkin assassin. Dan ada sosok yang mungkin sungguh misterius dan mungkin nggak terlalu banyak dikenal orang, dan yang menjadi pusat perhatian dari game ini yaitu Yasuke, the first black samurai. Nah, kenapa orang jadi ngeributin hal ini, Dok? Masalahnya di mana? Kok bisa-bisanya hal ini menjadi sesuatu yang dipertentangkan sama beberapa orang, atau mungkin gue bisa bilang banyak kalangan. Jadi gampangnya gini, Yasuke ini adalah sosok yang memang secara sejarah itu banyak yang punya pendapat kalau memang ada gitu, bukti-buktinya ada gitu, bahwa memang ada orang kulit hitam di era Oda Nobunaga dan dia menjadi retainer atau intinya menjadi ya pasukannya Oda lah. Apakah dia kelasnya samurai atau gimana? Itu mungkin bisa diperdebatkan lagi di kolom komentar di bawah. Gua nggak mau sotoy karena itu adalah hal yang udah kayaknya para sejarawan mesti turun tangan gitu. Tapi intinya sampai sekarang banyak pendapat yang bilang memang beneran ada orang kulit hitam di zaman Oda dan jadi anak buahnya Oda. Lalu masalahnya di mana, No? Ya, orang Jepang sepertinya melihat itu sebagai sesuatu yang kurang elok. Contohnya beberapa dari mereka bilang, game di mana orang kulit hitam ngebunuhin orang Jepang di Sengoku period adalah contoh sempurna dari Ubi. Apakah ini political correctness yang udah diambil secara ekstrim? Seperti yang kalian lihat itu pakai Google Translate. Jadi mungkin translatannya salah. Jadi kalau misalnya teman-teman fasih berbahasa Jepang udah N1, N2 atau gimana, mungkin bisa bantu koreksi gue di bawah. Ada juga yang bilang, woi posisi pedangnya salah tuh. Ini gimana sih? Jadi juga ada yang orang mengkritiki kalau cara pegang pedangnya salah atau keliru atau nggak sesuai bagaimana prajurit atau mungkin samurai pada masa itu. Ini mengecewakan sih. Gue pengen banget main sebagai ninja Jepang. Kira-kira begitulah pendapat beberapa orang Jepang. Gue nggak bilang semua. Beberapa orang Jepang, gamer yang tertarik atau sempat ngelihat trailer ini. Jadi nggak bisa kita pastiin bahwa semua orang Jepang nggak setuju sama hal ini. Tapi biarlah gue memberikan sebuah contoh yang mungkin biar kalian tuh bisa ngerasa kayak mungkin tepat gitu apa yang dirasain sama orang Jepang. Bayangin sebuah game Assassin's Creed yang mungkin ke-12 atau ke-33, ke-37 ya, karena fanboynya rela banget buang-buang uang di situ. Jadi franchise-nya bertahan lama. Pokoknya sampai adalah Assassin's Creed Nusantara gitu. Terus yang jadi pemeran utamanya adalah ada pahlawan Indonesia gitu. Bilang namanya Budi gitu. Dan yang satu lagi adalah tentara Jerman yang lagi latihan bareng sama tentara Jepang di situ. Dan dia jadi karakter utamanya gitu. Tapi dia udah bisa bahasa Indonesia gitu, udah bisa masuk ke kultur Indonesia, dan dia tuh juga mau membelot dari tentaranya gitu, dari satuannya gitu, dan pengen ngedukung Indonesia. Kira-kira gimana perasaan kalian? Kalian terima-terima aja atau malah kayak, woi, kenapa nggak Indonesia aja gitu? Kenapa mesti ada dianya? Kalau misalnya tentara Indonesia jauh deh, bisa lihat Kenil deh, ada tentara Kenil yang berkhianat gitu, dan dia ngebantuin pahlawan Indonesia si Budi ini gitu di game Assassin's Creed gitu. Dan mereka berdua protagonisnya gitu. Menurut kalian elok gak? Atau kalian nggak masalah? Enggak, gue nggak mau bikin kayak, wah game Assassin's Creed berarti mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Enggak. Gue cuman pengen bantu kalian untuk merasakan apa yang beberapa orang ini mungkin rasakan di Jepang sekarang. Kalian ingat Assassin's Creed pertama, temanya di Timur Tengah, karakternya orang Timur Tengah. Assassin's Creed berikutnya, Itali, pemerannya orang Itali. Assassin's Creed 3 gitu kan, tentang Civil War Amerika, ya kan? Pemeran utamanya natif Amerika. Bahkan bukan orang real Amerika gitu. Bukan imigran yang datang ke Amerika, tapi orang yang emang ada di tanah natif Amerika. Black Flag, ya kan? Karakternya apa? One Piece. Gak bercanda maksud gue. Era-era pirate gitu di Amerika Utara dan Eropa gitu, perairannya gitu. Dan ya orangnya orang-orang yang seperti pada masa dahulu jadi pirate, jadi bajak laut. Unity, temanya Prancis. Pemainnya orang Prancis. Mesir orang Mesir, Yunani orang Yunani. Nah, giliran Jepang. Loh kok
Gitu. Nah, kira-kira gitulah gambaran perspektif kenapa beberapa orang Jepang itu kurang setuju sama penempatan kayak gini. Nah, gue juga mau ngomongin dari sisi sebelahnya yang dibilang oke-oke aja kok, setuju-setuju aja kok, bagus-bagus aja kok. Ya mereka bilang ya kenapa enggak gitu loh, bahwa emang ada Yusuke. Dan di sini pun Yusuke nggak jadi yang karakter utama, masih ada ceweknya yang dari klan Iga itu. Tapi ada beberapa argumen yang gue kurang setuju dari kubu ini, yaitu adalah kalau lu nggak suka ada orang kulit hitam jadi peran utama, berarti lu rasis. Nah, di sini gue agak nggak setuju karena kayak what? Gue nggak setuju bukan karena gue nggak suka orang kulit hitam, tapi menurut gue sayang banget sebuah cerita feodal Jepang harus menempatkan posisi protagonisnya dari orang yang bukan orang Jepang, melainkan orang yang di luar Jepang. Walaupun orang itu sudah tercampur ke kultural Jepang, padahal banyak banget loh tokoh-tokoh unik yang menurut gue bisa kita masukkan dan selipkan di sini. Atau para ninjanya, para samurainya, banyak. Nah, kalau lu tanya gue sih di tahap yang kayak gini. Ini game fiksi, jadi ya udah. Karena ini game berceritakan tentang sesuatu yang nggak terjadi di dunia nyata, tapi based on historical event yang juga akhirnya jadi fiksi gitu. Jadi semuanya nggak akurat gitu. Ya menurut lo aja gitu, masa Abraham Lincoln dibunuh gara-gara sindikat para Templar ini. Terus bagaimana sebenarnya dunia ini hanya dikontrol sama dua kelompok gitu. Dan itu semua terjadi karena rebutan buah apel gitu. Atau lo kalau main yang DLC Assassin's Creed 3 itu ada George Washington tiba-tiba jadi King of America. Kocak lah pokoknya. Ya fiksi. Jadi ya gue nggak terlalu memusingkan hal ini kalau tanya gue. Tapi apakah lu menyayangkan? Iya. Kalau gue menyayangkan, gue sangat menyayangkan. Yang dimana menurut gue kayaknya masih banyak tokoh Jepang yang unik dan menarik deh untuk dimasukin ke dalam cerita sebagai protagonisnya. Walaupun nggak berarti semua samurai-samurai keren Jepang dihilangkan ya. Pasti nanti ada lah jadi NPC or something gitu. Jadi lebih ke sayang aja. Dan lagian ya, kalau kalian pengen bilang harus ada representasi ini, representasi itu, di banyak game Assassin's Creed tuh udah banyak tahu, kayak misalnya Syndicate gitu. Nah, Syndicate juga kan temanya di industrial Inggris gitu. Yang jadi peran utama orang Inggris gitu. Kenapa nggak orang India gitu? Orang India ada gitu. Emang di industrial era juga banyak orang India di Inggris gitu. Dan ada kok karakternya gitu. Ada NPC ngasih quest kok dan lain-lain. Jadi kalau misalnya lu bilang kayak, wah lu mesti orangnya harus kulit putih atau apa segala macam. Ya enggak gitu. Kan gue udah bilang tadi yang di Syndicate gitu ada orang Indianya gitu. Atau kayak gue mainin ini Black Flag kan ada DLC-nya tuh, kalau kalian tahu, Freedom Cry. Gue mainin gitu, dan karakter utama gue adalah orang kulit hitam yang berusaha untuk membebaskan saudara-saudaranya dari perbudakan gitu. Gue mainin seru-seru aja, nggak ada protes gue, karena emang sesuai temanya begitu, sesuai sejarahnya begitu, opportunity-nya tepat, historical base event-nya juga tepat, dan secara gameplay nggak ada aneh-aneh yang bikin kita pusing, dan gue bisa nikmatin aja. Jadi kayak ya udah. So sekali lagi untuk memperjelas, gue nggak nyalahin, karena balik lagi ini fiksi. Gue hanya menyayangkan. Nah, jadi gimana, lu bakal mainin apa enggak? Nah, ini yang mungkin banyak orang kelewat untuk obrolin gitu. Coba lu lihat ini pricingnya. Jadi kalau lu tanya gua, no, apakah lu akan mainin game ini apa enggak? Kalau kalian udah sering ngobrol sama gua di live streaming gua, pasti kalian tahu kalau gua itu gameplay lebih gua utamakan daripada story. Jadi kayaknya personal gua nggak terlalu mempermasalahkan itu. Sekali lagi, gua hanya menyayangkan. Jadi kalau gamenya bagus ya gua main-mainin aja. Tapi mungkin alasan utama gua nggak mainin game ini adalah harganya. Dan gue gak tahu ya kalian tuh gimana sama Mirage yang kemarin ya, judul terakhir sebelum Shadow ini. I don't think that's really a fabulous game, excellent game or something. Dan apa yang membuat Shadow ini jadi lebih baik daripada title sebelumnya gitu, lebih baik daripada Black Flag. Black Flag itu favorit gue ya sampai sekarang ya. Gak tahu kalau kalian apa, komen di bawah. Tapi kan trailernya bagus tuh, lu lihat tuh keren banget segala macam. Bro, lu baru lahir atau baru punya konsol atau baru punya PC apa gimana? Umbi-umbian ini adalah nomor 1 lah dia kalau ngomongin trailer sinematik ya. Dia nomor 1 bro. Luar biasa bagus, gue nggak bilang jelek, bagus banget malah. Gameplay, nah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian ada di pihak yang sepakat nggak suka kalau ada Yasuke di situ? Atau kalian ada di pihak yang bilang nggak apa-apa deh Yasuke gitu kan? Toh emang beneran ada kok sejarah-sejarah. Atau kalian malah sedikit kurang setuju sama gue, kayak menyayangkan aja, tapi nggak yang harus kayak ganti atau pertahankan. Atau kalian punya opini sendiri atau mau mengkoreksi gue, silakan banget di kolom komentar di bawah. Oh, komen di bawah juga, Assassin's Creed terbaik kalian apa? Kalau nggak jawab Black Flag, mending nggak usah komen. Kalau ada yang jawab Syndicate sih, perlu kita apain ya kayak orang? Kalau kalian nih suka sama pembahasan kayak gini dan mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian gambreng untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri untuk kita semua. Requiem in pace. Mati dulu. Enggak.